Halo pria berkelas. Pernah nggak kamu merasa jodoh itu seperti hantu? Selalu terdengar kabarnya tapi nggak pernah kelihatan. Kamu mungkin sudah capek cari pasangan, swipe sana-sini, atau dengar teman-teman sudah menikah, tapi hati masih kosong. Padahal, seringkali masalahnya bukan jodoh yang belum datang, tapi kita sendiri yang belum siap untuk menerimanya. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas tentang kesiapan emosional dan penemuan diri sebelum mencari pasangan. Karena jodoh tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang kesiapan jiwa. Sebelum terus bertanya kapan jodoh datang, yuk kita lihat tanda-tanda apakah kamu benar-benar siap menjemput cinta yang berkah dan tahan lama. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu menjadi pribadi yang utuh, dewasa, dan siap tumbuh bersama pasangan yang sejalan dengan visi hidupmu. Dengan introspeksi, kesadaran, dan ketenangan hati, jodoh yang tepat akan hadir di waktu yang diberkahi Allah. Yuk mulai persiapkan diri sekarang dan jemput cinta yang berkah. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa jodoh bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siap atau belum. Jadi siapkan dirimu dan cinta yang berkah akan datang. Jodoh bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang siap. Banyak orang berpikir bahwa jodoh adalah soal waktu. Siapa yang datang lebih dulu, siapa yang lebih cepat menemukan pasangan, dialah yang beruntung. Padahal, jodoh bukan perlombaan siapa yang tiba duluan di garis akhir, melainkan siapa yang siap menjalani perjalanan bersama dengan hati yang utuh. Kita sering mendengar keluhan seperti, teman-temanku satu persatu sudah menikah, kok aku belum juga? Atau aku sudah mencoba membuka hati tapi selalu gagal. Rasa lelah dan kecewa itu wajar. Namun, seringkali kita lupa bahwa masalahnya bukan pada siapa yang belum datang, melainkan pada apakah kita sudah siap menerima kedatangannya. Kesiapan emosional adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Tanpa itu, cinta yang awalnya indah bisa berubah menjadi beban. Banyak orang ingin dicintai dengan tulus, tapi belum belajar mencintai diri sendiri. Banyak yang ingin dimengerti, tapi belum benar-benar memahami dirinya. Akibatnya, hubungan yang dijalani sering penuh ekspektasi, tuntutan, dan rasa takut kehilangan. Coba renungkan sejenak. Apakah kamu sedang mencari pasangan karena kamu benar-benar ingin berbagi kebahagiaan, atau karena kamu merasa kesepian dan butuh seseorang untuk mengisi kekosongan itu? Kalau jawabannya yang kedua, maka hubungan itu kemungkinan besar akan rapuh. Karena ketika cinta dijadikan obat dari luka yang belum sembuh, hubungan hanya menjadi pelarian, bukan penyembuhan. Kamu nggak bisa berharap hubungan yang sehat kalau kamu sendiri belum pulih. Luka dari masa lalu, entah dari hubungan sebelumnya, dari keluarga, atau dari kegagalan yang pernah kamu alami, bisa jadi masih memengaruhi cara kamu mencintai hari ini. Mungkin kamu jadi terlalu takut kehilangan, terlalu cemburu, atau terlalu bergantung pada pasangan. Semua itu bukan karena kamu kurang cinta, tapi karena hatimu masih belum selesai berdamai dengan masa lalu. Menjadi siap bukan berarti harus sempurna. Siap artinya kamu sudah mengenali dan menerima dirimu apa adanya, termasuk luka dan kekuranganmu. Kamu tahu bagaimana mengelola emosimu. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, dan kamu tahu apa yang kamu bisa berikan dalam sebuah hubungan. Kamu tidak lagi menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah belajar menyelamatkan dirimu sendiri. Ketika kamu sudah siap secara emosional, kamu tidak akan mudah tergoda oleh hubungan yang dangkal. Kamu tidak akan memaksa seseorang untuk mencintaimu, karena kamu tahu cinta yang dipaksakan hanya akan menyakiti kedua pihak. Kamu juga tidak akan terlalu cepat menyerah ketika hubungan diuji, karena kamu punya kedewasaan untuk memperjuangkannya dengan cara yang sehat. Kesiapan itu terlihat dari bagaimana kamu menghadapi kesendirian. Orang yang belum siap biasanya gelisah saat sendiri, merasa kosong, merasa tertinggal, merasa tidak berharga tanpa pasangan. Tapi orang yang siap akan menikmati kesendirian sebagai ruang untuk tumbuh. Ia memanfaatkan waktu itu untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungannya dengan Tuhan, dan membangun kehidupan yang bermakna tanpa bergantung pada siapapun. Dalam proses menjemput jodoh, Allah seringkali tidak langsung mempertemukan kita dengan orang yang kita inginkan, tapi Dia terlebih dahulu mempertemukan kita dengan diri sendiri.
supaya kita belajar mencintai, menghargai, dan memperbaiki diri sebelum diminta mencintai orang lain. Maka jangan heran jika jodoh terasa terlambat. Bisa jadi bukan karena Allah menunda, tapi karena Allah sedang menyiapkan hatimu agar lebih matang ketika waktunya tiba. Jadi, berhentilah berlari mengejar siapa yang datang duluan. Fokuslah menjadi pribadi yang siap. Karena cinta sejati tidak mencari siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan dan tumbuh bersama. Ketika kamu sudah siap, jujur dengan dirimu, berdamai dengan masa lalu, dan hidup dengan penuh kasih tanpa pamrih, percayalah, jodohmu akan datang dengan cara yang paling tenang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Hanya hadir sebagai jawaban dari segala proses panjangmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar, ternyata, selama ini bukan jodohmu yang terlambat datang, tapi kamu yang baru benar-benar siap untuk menjemputnya. Kenali diri sebelum mengenal orang lain. Sebelum kamu mencari seseorang yang akan menemanimu seumur hidup, ada satu perjalanan penting yang sering diabaikan. Perjalanan mengenal diri sendiri. Banyak orang terlalu terburu-buru mencari cinta di luar sana. Padahal mereka belum selesai mencintai dan memahami siapa dirinya di dalam sini. Akibatnya, hubungan yang dijalani bukan karena kesadaran, tapi karena kebutuhan emosional yang belum tuntas. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari dua orang yang saling melengkapi kekosongan, melainkan dua pribadi yang sudah utuh dan saling berbagi kebahagiaan. Dan keutuhan itu berawal dari satu hal sederhana. Kenali dulu siapa kamu. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku butuhkan dalam sebuah hubungan, bukan sekadar yang aku inginkan. Apa nilai dan batasan yang aku pegang dan tidak bisa aku kompromikan? Apakah aku sudah mencintai diriku sendiri sebagaimana aku ingin dicintai oleh orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak selalu mudah. Banyak orang bahkan belum tahu seperti apa dirinya sebenarnya. Karena sepanjang hidup mereka sibuk menyesuaikan diri agar diterima. Mereka meniru cara mencintai orang lain, mengikuti standar kebahagiaan orang lain, dan akhirnya kehilangan identitas sendiri. Padahal, hubungan tanpa kesadaran diri sering berakhir dengan rasa lelah. Kamu mungkin berusaha keras membuat pasangan bahagia, tapi di sisi lain kamu sendiri merasa hampa. Kamu menuruti semua keinginannya, berharap itu bisa membuat hubunganmu bertahan. Padahal tanpa sadar kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Lama-lama kamu kehilangan arah. Tidak tahu lagi siapa dirimu tanpa hubungan itu. Mengenal diri bukan berarti egois atau menutup diri dari cinta. Justru sebaliknya, itu bentuk tanggung jawab tertinggi dalam sebuah hubungan. Karena kalau kamu tidak mengenali dirimu, bagaimana kamu bisa tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang benar-benar kamu cari dalam cinta. Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak akan mudah goyah hanya karena perhatian kecil atau janji manis. Kamu bisa membedakan antara cinta yang tulus dan cinta yang hanya sementara. Kamu tidak akan rela menurunkan harga dirimu demi diterima, karena kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilihmu, tapi oleh siapa dirimu di hadapan Allah. Dalam proses mengenal diri, kamu juga akan belajar mencintai dirimu dengan cara yang lebih sehat. Kamu berhenti menyalahkan diri atas masa lalu, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai menerima setiap luka sebagai bagian dari perjalananmu. Dari situ, kamu mulai tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dewasa dan lebih bijak dalam menilai cinta. Seringkali, orang yang belum mengenal dirinya terjebak dalam hubungan yang salah berulang kali. Bukan karena mereka tidak layak dicintai, tapi karena mereka belum tahu seperti apa cinta yang layak mereka terima. Mereka terus menarik orang yang sama dalam wujud yang berbeda, karena mereka belum menyadari pola yang harus disembuhkan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita benar-benar berani menatap ke dalam diri sendiri. Dalam Islam, mengenal diri juga merupakan bagian dari mengenal Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Artinya, ketika kamu menyadari siapa dirimu, dengan segala kelemahan dan potensi yang kamu miliki, kamu akan semakin paham betapa maha penyayangnya Allah. Kamu akan berhenti mencari validasi manusia, karena kamu tahu sumber kasih sayang sejati berasal darinya. Maka, sebelum kamu mencari seseorang yang bisa memahami kamu, pahami dulu dirimu. Sebelum kamu menuntut pasanganmu untuk menghargaimu, hargai dulu dirimu sendiri. Dan sebelum kamu berkata, aku ingin mencintaimu sepenuhnya,
pastikan kamu sudah belajar mencintai dirimu tanpa syarat. Karena cinta sejati bukan tentang kehilangan diri demi orang lain, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatmu semakin mengenal dan mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih baik. Ketika kamu sudah mengenal dirimu, nilai, tujuan, dan arah hidupmu, kamu tidak akan kehilangan arah hanya karena cinta. Kamu akan tahu kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan, dan kapan harus menunggu dengan tenang. Dan di saat itu, kamu tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Itulah tanda kamu sudah siap. Bukan hanya untuk menemukan jodoh, tapi untuk membangun hubungan yang benar-benar bermakna. Dalam Islam ada yang namanya izzah, harga diri dan martabat. Dalam perjalanan mencari cinta dan membangun hubungan, tidak sedikit orang yang tergoda untuk mengorbankan prinsip, harga diri, atau keyakinan demi sebuah hubungan yang tampaknya indah di awal. Mereka rela menurunkan standar, menahan diri dari batasan yang mereka pegang, atau bahkan mengubah siapa diri mereka demi diterima dan dicintai. Namun dalam Islam ada konsep yang sangat penting, yang harus dipahami sebelum memasuki hubungan. Izzah, harga diri, dan martabat. Izzah bukan sekadar kata tentang kehormatan atau gengsi. Dalam konteks spiritual, izzah adalah kesadaran tentang martabat diri yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Ia adalah pengakuan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak bisa digantikan atau dikompromikan. Ketika seseorang menyadari izzahnya, dia akan tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, termasuk dalam urusan cinta. Islam mengajarkan bahwa cinta itu mulia. Cinta adalah anugerah yang menumbuhkan kasih sayang, empati, dan kebahagiaan. Namun martabat pribadi dan izzah adalah lebih tinggi, karena cinta tanpa martabat bisa berubah menjadi lembah luka. Ia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam hubungan yang mengekang, merendahkan, atau bahkan merusak jiwa. Seseorang yang memiliki izzah tidak akan rela kehilangan harga dirinya demi cinta. Dia memahami bahwa cinta sejati tidak menuntut pengorbanan diri yang merugikan atau meniadakan identitasnya. Sebaliknya, cinta yang sehat justru menumbuhkan kedua belah pihak, membantu mereka berkembang, dan memperkuat integritas pribadi masing-masing. Bayangkan seseorang yang terlalu cepat menurunkan standar atau mengabaikan prinsipnya demi diterima dalam cinta. Awalnya mungkin tampak bahagia, tapi lama-kelamaan ia akan merasa kosong, kehilangan arah, dan mulai mempertanyakan nilai dirinya. Itulah mengapa izzah sangat penting. Ia adalah batas yang menegakkan keseimbangan antara kasih sayang dan harga diri. Dalam perspektif Islam, cinta yang benar adalah cinta yang membimbing kita menuju kebaikan, bukan yang menarik kita ke dalam perbuatan yang merusak diri. Allah mengajarkan kita untuk saling mencintai, tapi juga mengingatkan bahwa setiap hubungan harus didasarkan pada rasa hormat, integritas, dan tanggung jawab. Jika cinta membuatmu kehilangan martabat, itu bukan cinta yang diberkahi. Cinta yang sehat bukan membuatmu kecil, tapi menumbuhkanmu bersama. Ia adalah ruang di mana dua pribadi bertemu, saling mendukung, dan saling menguatkan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai atau prinsip yang mereka pegang. Orang yang memiliki izzah akan tahu kapan harus bertahan, kapan harus berbicara tegas, dan kapan harus melepaskan dengan lapang hati jika hubungan itu tidak sejalan dengan prinsipnya. Selain itu, izzah juga mengajarkan kita kesabaran dan keteguhan hati. Seseorang yang menyadari harga dirinya tidak akan terburu-buru mengejar cinta yang instan. Ia tahu bahwa hubungan yang baik butuh waktu, kedewasaan, dan kesiapan dari kedua pihak. Ia memahami bahwa Allah akan mempertemukannya dengan pasangan yang tepat pada waktu yang tepat, tanpa harus menurunkan integritas untuk mempercepat prosesnya. Memiliki izzah berarti menghargai diri sendiri, sama seperti kita menghargai orang lain. Artinya, kita tidak akan menuntut pasangan untuk memenuhi semua kebutuhan emosional kita, tapi juga tidak akan menempatkan diri kita dalam posisi yang membuat kita mudah disakiti atau diremehkan. Martabat diri menjadi fondasi hubungan yang sehat, karena dari situ kita bisa membangun cinta yang tulus, saling menghormati, dan bertahan lama. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan izzah bisa terlihat dari hal-hal sederhana, menolak perlakuan yang merendahkan, menetapkan batasan dalam komunikasi, memilih untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur, dan tidak tergesa-gesa mengorbankan prinsip demi cinta. Semua itu adalah bagian dari menjaga martabat dan kualitas diri. Kesimpulannya,
Izzah adalah pengingat bahwa cinta bukan tentang kehilangan diri, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara kasih sayang dan harga diri. Cinta yang sehat membuat kita tumbuh, bukan merendahkan kita. Dengan memahami dan menerapkan Izzah, seseorang bisa menjemput cinta yang sejati. Cinta yang menumbuhkan, menghormati, dan memberkahi, bukan sekadar menggoda atau sementara. Tanda kamu sudah siap menjemput jodoh. Menjemput jodoh bukan soal siapa yang lebih cepat menemukan pasangan, melainkan tentang seberapa siap diri kita untuk menjalani sebuah hubungan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tanda-tanda kesiapan itu kadang tidak terlihat secara fisik, tapi terasa jelas dalam cara kita memandang cinta, diri sendiri, dan hidup secara keseluruhan. Salah satu tanda pertama adalah kamu tidak lagi mencari pasangan karena takut sendiri, tapi karena ingin berbagi kebahagiaan. Banyak orang terjebak dalam pola mencari cinta sebagai pelarian dari kesepian. Mereka merasa hidup tidak lengkap tanpa seseorang di sampingnya. Dan karena rasa takut itu, mereka mudah terbawa perasaan pada orang yang belum tentu tepat. Namun orang yang siap menjemput jodoh tidak lagi seperti itu. Mereka merasa utuh dalam dirinya sendiri. Kesendirian tidak lagi menakutkan, karena mereka sudah belajar menikmati momen itu sebagai waktu untuk bertumbuh dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan Tuhan. Cinta bagi mereka bukan tentang memenuhi kekosongan, tapi tentang menambahkan warna dan makna dalam kehidupan yang sudah cukup indah. Tanda kedua adalah kamu sudah bisa memaafkan masa lalu dan belajar darinya. Masa lalu, baik itu kegagalan cinta, luka hati, atau kesalahan sendiri, seringkali menjadi beban yang membuat kita takut membuka hati lagi. Tapi orang yang siap menjemput jodoh sudah belajar berdamai dengan masa lalu. Mereka tidak menyangkalnya, tidak menyesalinya secara berlebihan, tapi mengambil pelajaran berharga dari pengalaman itu. Dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain, mereka membuka ruang bagi cinta baru yang sehat dan tulus. Karena hubungan yang baik tidak dibangun di atas dendam atau penyesalan, tapi di atas ketenangan hati dan kesadaran. Tanda ketiga adalah kamu menghargai dirimu tanpa perlu validasi dari orang lain. Orang yang siap untuk mencintai dan dicintai tahu nilai dirinya. Mereka tidak tergantung pada pujian atau perhatian orang lain untuk merasa berharga. Mereka bisa menegakkan prinsip mengatakan tidak ketika dibutuhkan dan menjaga batasan tanpa merasa bersalah. Ini adalah bentuk izzah atau harga diri yang Allah ajarkan. Ketika kita tahu siapa diri kita tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial atau cinta yang merusak. Cinta yang masuk ke hidup mereka adalah cinta yang memilih mereka, bukan karena kelemahan, tapi karena mereka utuh dan layak dicintai. Tanda keempat adalah kamu punya visi hidup yang jelas dan ingin tumbuh bersama seseorang yang searah. Orang yang siap menjemput jodoh tidak hanya memikirkan rasa nyaman atau kebahagiaan sesaat. Mereka sudah memiliki tujuan hidup, impian dan nilai-nilai yang ingin mereka jalani. Mereka mencari pasangan yang bukan sekadar pendamping, tapi juga teman sejati yang sejalan dengan visi mereka. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung pertumbuhan, bukan menahan atau membatasi. Ketika dua orang bertemu dalam kesadaran seperti ini, mereka bisa membangun cinta yang kokoh, harmonis, dan penuh makna. Selain itu, orang yang siap menjemput jodoh biasanya memiliki ketenangan dalam hati. Mereka tidak panik saat sendirian, tidak terburu-buru mengambil keputusan karena tekanan lingkungan, dan bisa menunggu dengan sabar. Mereka memahami bahwa jodoh datang pada waktunya, bukan berdasarkan rasa takut atau dorongan impulsif. Kesabaran ini bukan pasif, tapi aktif. Mereka mempersiapkan diri, memperbaiki diri, dan membuka diri untuk cinta yang tulus. Kesimpulannya, menjemput jodoh bukan soal seberapa cepat kita menemukan pasangan, tapi seberapa siap kita untuk membangun cinta yang sehat dan bermakna. Jika kamu sudah menemukan tanda-tanda ini dalam dirimu, berbagi kebahagiaan, memaafkan masa lalu, menghargai diri sendiri, dan memiliki visi hidup yang jelas, itu artinya kamu sudah berada pada titik kesiapan. Ketika kesiapan itu hadir, percayalah, jodoh yang tepat akan datang. Bukan untuk menambah beban, tapi untuk menumbuhkanmu, memperkuatmu, dan melengkapi perjalanan hidupmu dengan cara yang indah dan penuh berkah. Sudah siapkah menjemput jodohmu? Seringkali kita bertanya-tanya, kapan jodohku akan datang? Atau kenapa orang lain sudah bertemu pasangannya sementara aku masih sendiri? Rasa penasaran dan kadang gelisah ini wajar.
Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan tentang waktu, melainkan kesiapan kita sendiri. Sebelum menunggu jawaban dari Allah, tanyakan dulu kepada dirimu sendiri. Apakah aku sudah siap menjemput jodohku? Menjemput jodoh bukan soal siapa yang datang duluan, siapa yang lebih cepat menemukan pasangan, atau siapa yang lebih beruntung. Menjemput jodoh adalah tentang menjadi pribadi yang utuh, dewasa, dan siap berbagi hidup dengan seseorang. Bisa jadi jodohmu sudah ada di dekatmu. Bisa jadi ia sudah diletakkan Allah di jalur hidupmu, menunggu kamu siap untuk menyambutnya. Tapi jika hatimu masih belum matang, jika dirimu masih belum berdamai dengan masa lalu, atau jika kamu belum memahami nilai dirimu sendiri, maka kehadiran jodoh itu pun belum akan terasa. Inilah saatnya introspeksi. Lihat ke dalam diri, bukan keluar. Jangan terlalu fokus pada siapa yang datang, tapi tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah siap? Apakah aku bisa mencintai dengan tulus tanpa kehilangan diriku sendiri? Apakah aku mampu menghargai pasangan tanpa mengorbankan prinsip dan batasan yang aku pegang? Siap di sini bukan sekadar siap menerima cinta, tapi siap untuk menjadi pasangan yang baik, bertanggung jawab, dan dewasa. Karena hubungan yang langgeng bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang kesadaran, kematangan, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Banyak orang gagal menemukan cinta sejati bukan karena jodohnya belum datang, tapi karena mereka sendiri belum siap menjalani perjalanan itu. Tanda-tanda kesiapan itu bisa kamu lihat dari dirimu sendiri. Kamu sudah tidak lagi mencari pasangan karena takut sendiri, tapi karena ingin berbagi kebahagiaan. Kamu sudah bisa memaafkan masa lalu, belajar dari pengalaman yang menyakitkan, dan tidak membiarkan luka lama menguasai hatimu. Kamu menghargai dirimu sendiri tanpa tergantung pada validasi orang lain. Dan kamu punya visi hidup yang jelas, ingin tumbuh bersama seseorang yang searah. Semua itu adalah indikator bahwa hatimu dan pikiranmu telah siap untuk menerima cinta yang berkualitas, bukan sekadar cinta yang instan atau sementara. Dalam konteks Islam, kesiapan ini juga berarti menjaga izah, harga diri dan martabat. Kamu tidak akan mengorbankan prinsip atau martabat demi cinta yang salah. Sebaliknya, kamu menunggu cinta yang menumbuhkanmu, yang menguatkanmu, dan yang menghargai dirimu apa adanya. Cinta yang sehat tidak membuatmu kecil atau kehilangan arah, tapi membuatmu bertumbuh bersama dengan pasangan yang tepat. Jadi, jangan terus bertanya-tanya, kapan jodohku datang? Sebaliknya, fokuslah pada dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang utuh, dewasa, dan matang. Bersihkan luka lama, kenali nilai dirimu, tentukan batasan yang sehat, dan bentuk visi hidup yang jelas. Karena ketika kamu siap, jodohmu tidak akan datang secara tiba-tiba tanpa makna. Ia akan datang pada waktu yang tepat, pada jalur yang benar dan dengan cara yang diberkahi Allah. Dan yang terpenting, percayalah bahwa Allah selalu tahu kapan waktu yang paling tepat untukmu. Kadang, kita merasa jodoh terlambat datang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang menunggu kita siap untuk menjaganya. Sebelum diberi, kita diminta menyiapkan diri. Sebelum diberkati dengan pasangan yang tepat, kita diberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang pantas dicintai. Jadi sekarang, tarik napas sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah siap menjemput jodohku? Jika jawabanmu ya, maka percayalah langkah selanjutnya akan lebih mudah, lebih tenang, dan lebih penuh keyakinan. Bersiaplah bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk dicintai dengan cara yang tulus, sehat, dan penuh berkah. Ingatlah, jodohmu mungkin sudah dekat. Allah menunggu kamu siap untuk menjaganya, mencintainya dengan benar, dan membangun kehidupan yang indah bersama. Jadi mulai dari sekarang fokuslah pada dirimu, pertumbuhanmu, dan kesiapanmu. Karena cinta yang berkah selalu dimulai dari pribadi yang siap, matang, dan utuh. Cinta sejati tidak datang begitu saja. Ia lahir dari kesiapan hati dan kedewasaan diri. Sebelum menunggu pasangan, penting untuk mengenali diri sendiri, menyembuhkan luka masa lalu, dan menjaga harga diri. Menjemput jodoh berarti siap untuk berbagi kebahagiaan, bukan sekadar mengisi kesepian. Dalam Islam, martabat atau izah adalah fondasi. Cinta yang sehat tidak merendahkan diri, tapi menumbuhkan dua pribadi bersama. Jadi fokuslah pada pertumbuhan diri dan kesadaran spiritual. Karena ketika kamu siap, jodoh yang tepat akan datang pada waktu yang diberkahi Allah, bukan sekadar karena kebetulan.